Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah selalu bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit ya bereaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi ya, di mana mungkin teman-teman sudah melihat ya dalam podcast-podcast atau konten-konten kreator kita yang mengulas ya tentang negara Cina versus Amerika ya, yang kemarin ya, yang masalah perang dagang. Di sini saya tampilkan sedikit referensi dari seorang buku Tan Malaka ya, di mana beliau pada masa lalu pernah dinobatkan atau disematkan dengan sebutan tokoh komunis ya teman-teman ya. Di samping Musso, di samping Aidit, dan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Tapi saya tidak spesifik membahas tokoh Tan Malaka. Nanti saya bahas atau saya ulas di sesi berikutnya insya Allah ya. Karena beliau salah satu tokoh yang sangat cerdas menurut saya teman-teman ya. Karena bukunya terlalu berat untuk saya ulas, sehingga saya perlu waktu untuk lebih memperdalam dari buku beliau yang saya anggap sangat fenomenal. Di sini Tan Malaka dengan judul Madilog ya. Namun saya tidak lari ke sana atau tidak melebar atau mengulas buku tersebut. Nah, pada hari-hari belakangan ini terjadi suatu fenomena yang dikategorikan sangat runcing ya, yakni perang dagang antara Cina dan Amerika, di mana masing-masing kedua negara tersebut berani melakukan suatu counter atau perlawanannya. Nah, awalnya ketika Amerika menaikkan tarif ekspor kepada negara-negara, ya mungkin bukan hanya Cina ya, termasuk Indonesia. Namun posisi tawar Indonesia itu tidak sedahsyat Cina ketika melawan Presiden Trump ya dalam negosiasi dalam perang dagang tersebut ya, dalam kenaikan tarif, di mana Trump menaikkan tarif dagang untuk Cina dan Cina membalas terus ya. Bahkan salah satu video yang saya tonton dari berita ya resmi negara mereka, bahkan mereka mengkonter bahwa sebelum ada Amerika, Cina sudah ada ya pada abad-abad masa lalu. Sehingga mereka berani menyerang, berani melawan, berani bereaksi. Itu pun ya yang diulas oleh youtuber-youtuber kita yang rata-rata yang saya lihat memang lebih mendukung ke Cina ya, tanda petik teman-teman ya, mendukung dalam arti pergerakan ekonominya, keberaniannya. Lah, kenapa kita kok sebagai, maaf ya teman-teman ya, sebagai orang Indonesia ya yang menjadi kebanggaan ya sebagai umat muslim terbesar di dunia, orang seperti itu malah melakukan negosiasi ya ke pihak Amerika, dan pihak Amerika pun memberikan apresiasi kepada Indonesia ya bahwa telah terjadi negosiasi dan itu disukai. Artinya posisi tawar negara Indonesia itu lemah, tidak sedahsyat Cina. Kok bisa berani teman-teman ya? Nah di sini saya tarik ya bahwa Cina yang notabene adalah pengaruh paham komunisme dan Indonesia yang notabene adalah negara dengan mayoritas umat Islam Indonesia terbesar. Tapi kenapa secara mayoritas ya, kenapa kita tidak berani sama Amerika dalam hal perang dagang atau perang tarif ya? Sedangkan Cina yang bukan Muslim yang mayoritas mau izin teman-teman ya, kok berani melakukan perlawanan ya, dengan sistem komunisnya. Padahal komunis di Indonesia itu sangat tercela ya, sangat tidak diinginkan, bahkan diharamkan berdirinya partai komunis di Indonesia untuk saat ini. Itu sudah banyak perdebatan di mana-mana teman-teman ya, bagaimana komunis jangan sampai hidup di negara Indonesia. Namun saya mau sedikit objektif bahwa Cina walaupun bukan mayoritas umat Islam, kenapa beliau ya negara Cina ini, negara Jinping ini kok berani ya terhadap Amerika? Apakah karena senjatanya? Apakah karena memang negara yang kuat? Apakah karena paham komunisnya? Ya, sedangkan sistem kapitalis ya, yang kaya makin kaya, yang miskin mungkin tidak beranjak kaya, itu mungkin sudah tidak bisa lagi diaplikasikan di negara Cina atau negara Indonesia teman-teman. Namun apabila kita tidak mau mengarah kepada negara komunisme seperti Cina, Rusia, dan lain sebagainya, minimal kita punya alternatif sistem teman-teman. Sistem kita Pancasila, ekonomi kita Pancasila, namun spesifik detailnya seperti apa yang diterapkan, yang diaplikasikan, sehingga kita bisa menyeimbangkan kekuatan global ya dari masalah yang dihadapi Amerika dan Cina, perang dagang ini teman-teman, perang tarif ini, sehingga Indonesia menjadi kebanggaan di luar negeri. Adanya ancaman kita negosiasi ya, sedangkan Cina itu berani melakukan perlawanan atau counter attack terhadap negara yang konon ya ingin menjajah secara ekonomi.
mereka kuat. Nah, mohon izin teman-teman ya, di sini saya tidak menjatuhkan pemerintahan kita. Saya tetap meyakini bahwa negara Indonesia adalah negara terbaik karena kami orang Indonesia ya, warga negara Indonesia. Kita berhak menjunjung tinggi ya, warga negara Indonesia jangan sampai menjatuhkan harkat martabat negara Indonesia teman-teman ya. Namun saya mau objektif bahwa di Cina itu cenderung pemerintahnya itu mensupport ya, mensupport apa yang dilakukan oleh warga negaranya dalam hal ekonomi. Makanya kan barang-barang Cina ke Indonesia itu kan cenderung, mohon izin ya, cenderung murah. Nah, mereka bisa melakukan seperti itu karena pemerintahannya itu mendukung support untuk warganya yang mungkin mayoritas jumlahnya lebih banyak dari kita teman-teman tuh. Kalau nggak salah mungkin sampai 3 kali lipat ya atau 4 kali lipat ya, dari jumlah mayoritas warga negara Indonesia. Sehingga bagaimana pemerintah di sana di Cina memikirkan rakyatnya bisa makmur sejahtera dengan paham komunisnya. Nah, kita anti dengan paham komunisme karena yang saya pelajari ya dari orang-orang yang paham yang anti terhadap komunisme, komunisme itu ya itu diidentifikasikan ya paham yang anti Tuhan, paham yang anti tauhid ya. Dalam hal ini kan Islam kan bertauhid teman-teman ya. Sehingga alim ulama kita ya yang notabene masyarakat secara mayoritas paling besar di dunia ya, kaum cerdik pandai, kaum agamawan, ulama, ustadz, condong larinya perbandingannya kepada agama bahwa komunis tidak bisa hidup di Indonesia karena mereka menganut paham yang sangat anti terhadap agama. Cina itu bisa menerapkan sistem ekonominya yang bisa menularkan ke semua negara yang berdampak kepada rakyatnya. Di sini kenapa kita tidak bisa belajar ya di negara Cina ya, tidak harus menghukumi, tidak harus menghina, tidak harus menghujat ya. Cina sebagai apa ya, sebagai musuh kita, Cina sebagai etnis yang di luar dari pribumi, Cina sebagai golongan yang tidak bertuhan. Satu sisi kita cenderung membeli barang-barang Cina karena memang harganya lebih murah dan berkualitas. Nah, contoh ya, mohon izin teman-teman ya, apabila pemerintah kita membangun pabrik mobil ya atau motor ya, saya khawatir ya, justru masyarakat kita Indonesia justru tidak mendukung, tidak mensupport. Alih-alih mendukung kita menghina, menghujat ya dari karya anak negeri sendiri ya. Sedangkan Cina dari dulu ya, bahkan pemerintahnya mensupport apabila mereka mungkin punya pabrik ya, nanti dari apa aparatur negaranya itu memakai produk dalam negeri teman-teman tuh ya, dari alat rumah tangga segalanya segala macam disupport. Bagaimana bisa menciptakan suatu nilai ekonomis untuk kemakmuran rakyatnya itu Cina, walaupun mungkin diserang karena harga murah segala macam karena persaingan di sini teman-teman. Nah, di Indonesia itu condong berbalik. Bagaimana kita seakan-akan ya malah yang menganut falsafah sistem ekonomi Pancasila, walaupun saya nggak mengerti detail ya apa arti ekonomi Pancasila ya. Setahu saya Indonesia lebih condong kepada sistem ekonomi kapitalistik tuh. Bagaimana menguntungkan pribadi, menguntungkan kita ya secara pengusaha, bagaimana bisa sekaya-kayanya, tapi bisa mengorbankan rakyat sebagai pekerja dengan maaf ya, dengan harga atau gaji murah. Nah, di Cina dengan mayoritas jumlah penduduk yang sangat luar biasa, tapi pemerintah sangat support bagaimana mereka melakukan suatu ekspansi perdagangan, suatu ekspor perdagangan untuk rakyat teman-teman. Sehingga ketika posisi Cina sudah kuat secara ekonomi, bisa meminjamkan uang kepada Indonesia ya, bisa meminjamkan uang kepada negara yang lain, mungkin ya terjadi kontroversi di situ, akan mengambil alih wilayah segala macam ya, saya tidak melebar ke sana. Minimal kenapa mereka bisa menjadi negara yang kuat secara ekonomi ya, kenapa kita nggak mau pelajari teman-teman ya, alih-alih kita malah menyudutkan, malah menghina sistem komunisnya ya. Sedangkan memang pada masa lalu ya teman-teman, sedikit ya saya ambil dari karya Profesor Ahmad Suhelmi ya, pendiri dari komunis tersebut ya, yang bernama Karl Marx ya, memang sangat fenomenal ya. Bagaimana agama bagi beliau ya dulu ya, pada masa lalu itu agama adalah candu rakyat. Itu menurut beliau. Namun di sini pada halaman 224 ya, Profesor Ahmad Suherman mengutarakan bahwa agama adalah candu rakyat merupakan kata-kata Karl Marx, teman-teman. Ketika ia mengemukakan pandangannya tentang agama, di kalangan Marxis terdapat kontroversi sekitar penafsiran atau kata-kata Marx itu. Bertolak dari kata-kata Marx itu, Marxis radikal ya seperti Lenin menafsirkan agama sepenuhnya bersifat negatif. Jadi yang mendefinisikan agama bersifat sangat negatif itu bukan dari Marx murni teman-teman, ya. Justru dari golongan Marxis yang radikal yang bernama Lenin. Sudut pandang dari Profesor Ahmad Suhelmi, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa istilah candu hanya ditujukan Marx kepada suatu sekte tertentu pada agama Kristen. Ini menurut beliau teman-teman ya. Nah, di sini garis
kurung Protestan ya. Jadi tidak semua agama di mata Marx merupakan candu rakyat. Nah, tapi yang melekat di masyarakat itu sekarang komunis itu dianggap paham yang anti agama karena agama ada candu rakyat itu sudah membumi di tengah masyarakat, apalagi di golongan umat Islam Indonesia. Sehingga komunis itu benar-benar disematkan paham yang memang anti agama, ya. Sedangkan kita yang merasa punya agama, kita yang merasa agama paling benar, kok kita malah tidak maju, ya. Mau izin teman-teman ya, kok kita malah bertengkar, tidak bisa bersatu. Kok Cina yang notabene katanya komunis, anti Tuhan, kok bisa punya posisi tawar terhadap Amerika, negara superpower? Apa kita nggak bisa belajar dari Cina? Apa kita harus anti sama Cina? Beda teman-teman ya. Arti kebencian itu atau anti Cina itu harus didefinisikan ya secara akademik. Jangan karena masalah beda agama kita benci ya. Kita tidak mengambil ilmu secara ekonomi. Gara-gara kita satu beda pandangan agama, kita tidak akan mengambil ilmu dari segala bidang. Itu nggak adil teman-teman. Jadi apabila di Cina dengan paham komunisnya kita bisa ambil ilmunya dari sisi ekonomi, kenapa tidak kita terapkan di Indonesia? Walaupun konsep negaranya mungkin berbeda, namun jangan juga kita anti ya, anti terhadap Cina dengan sudut pandang yang subjektif. Demikian teman-teman ya, sudut pandang saya. Apabila ada kalimat saya atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Minimal saya berharap Indonesia itu seperti Cina ya. Ketika ada intervensi, ada penekanan atau ada pressure dari negara lain ya tentang masalah pajak, tentang masalah ekonomi segala macam, minimal pemerintahan kita berani mengcounter seperti Cina, mempunyai posisi tawar. Artinya ekonomi kita bisa lebih kuat ya, bisa mandiri dan tidak tergantung kepada bangsa lain yang jadinya kita malah didikte. Alih-alih kita benci sama satu negara karena memang kita berbeda dalam masalah pemahaman, penafsiran, masalah konsep negara, kita malah anti ya. Namun sudut pandangnya subjektif dan dia yang berani mengcounter pihak Amerika ya dengan sangat luar biasa dan diakui oleh youtuber-youtuber kita, bahkan ulasan-ulasan dari podcast yang sangat kredibel dan akademis. Itu saya apresiasi teman-teman ya. Demikian, apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.